Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stand up please. Greeting. Morning. Sit down. Okay, how are you today? I'm good, Miss. Sudah sarapan? Sudah. Sudah siap belajarnya? Sudah. Oke. Kalau sudah siap belajar, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri Data lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ada yang nggak hadir? Oke, sudah nihil. Sebelum kita mulai pembelajaran, ini sudah semangat? Belum. Agar lebih semangat lagi, kita menyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita masuk ke materi, hari ini kita pembelajaran Kimia. Nah, di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama ini, kita masuk ke materi ialah larutan penyangga. Ada yang tahu apa itu larutan penyangga? Oke. Belum tahu, Bi. Kalau belum tahu, hari ini siapa yang nggak sarapan? Jujur. Sarapan nih, Sarapan semua? Nah, yang sering telat makan siapa? Oh, Yunus. Pernah nggak kalian merasa bahwa kalau misalnya kita telat makan itu, apa perut terasa sakit? Kira-kira apa itu penyebabnya? Sakit perut, ya sakit mah. Nah, di sini kalau misalnya kita merasa telat makan sakit mah seperti itu kan. Terkadang pernah nggak kalian terpikir bahwa
sudah nih kita udah merasa oh saya sakit emah, sudah tahu nih kita sakit emah, terus makannya tuh yang lebih hebat lagi, misalnya makan jeruk seblak seperti itu, kan tambah sakit. Kenapa dia tambah sakit? Karena asam Lambungnya Miss naik. asam lambungnya naik. Nah, agar bisa dinetralisir, kita pakai apa? Agar bisa lambung kita tuh lebih ringan seperti itu pada saat setelah makan. Minum obat. Nah, Jaga pola makan. Jaga pola makan. menjaga pola makan. Nah, oke. Kalau setelah menjaga pola makan seperti itu, menjaga tadi minum obat dan segala macamnya. Sebenarnya pada pembelajaran kita kali ini ada hubungannya dengan yang namanya sakit emah tadi atau naiknya asam lambung. Ialah masuk ke materi larutan penyangga. Nah, sebelum kita mulai kelompok, kita fokus terlebih dahulu. Silakan 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, sudah fokus sekarang? Sudah. Kelompoknya ini kita duduk berdasarkan kelompok ini saja ya. Ini LKPD-nya Miss bagiin. Boleh. Ini LKPD-nya sudah ada di meja masing-masing. Silakan dibuka. Sudah dibuka? sudah. Oke. Yang pertama itu apa? Yang pertamanya menonton video. Oke, videonya perhatikan ke depan. Nanti setelah itu baru diskusi ke kelompok. Ini untuk videonya. Kembali bersama saya Dr. Kali ini kita akan membahas mengenai pH tubuh, potensi hidrogen. pH dalam tubuh kita normalnya 7,3 sampai 7,4. Nah, karena pH itu antara 1 sampai 14 dan 1 sampai 7 bersifat asam. Apa sih dampak yang terjadi apabila pH tubuh kita itu asam? Pertama, akan berdampak kepada dalam sistem pengeluaran kita. Artinya, apabila dalam tubuh darahnya bersifat asam, kalsium yang ada di tulang akan dikeluarkan untuk menetralisir pH dalam tubuh. Jadi kalau itu terjadi terus-menerus, maka kalsium yang ada dalam tulang akan berkurang. Akibatnya apa? Maka badan kita akan merasa pegal-pegal, terus kemudian nyeri, hingga kalau itu berlangsung terus-menerus akan menyebabkan osteoporosis dan gangguan pada persediaan. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada sistem saraf. Sifat yang asam dalam pH tubuh kita akan menurunkan fungsi dari sel-sel saraf kita. Maka terkadang kita akan mengalami gangguan tidur, itu insomnia, kemudian gangguan dalam memori mengingat atau demensia. Yang ketiga adalah akan berdampak pada sistem sirkulasi tubuh kita. Mereka yang terlalu asam dalam tubuh kita itu akan memudahkan bakteri, virus, dan jamur akan mereka ke dalam dinding pembuluh darah. Oleh karena itu akan lebih mudah menyebabkan infeksi dalam tubuh kita. Oleh karena itu orang dengan pH tubuh yang terlalu asam biasanya akan mudah terkena infeksi, entah itu dari bakteri, virus, ataupun dari jamur. Itu juga akan membahayakan transport oksigen ke seluruh tubuh kita tertentu. Kemudian dan berikutnya akan berkaitan dengan sistem pencernaan dan saluran-saluran. Misalnya lambung, sifat yang terlalu asam itu akan menurunkan dari kerja sel-sel lambung, artinya akan meningkatkan asam lambung berlebih sehingga kita akan merasa tidak enak, tidak nyaman di perut, lambung, dan sebagainya. Virus juga begitu akan menurunkan tingkat absorpsi
infeksi sari-sari makanan yang terdalam tubuh, sehingga dengan sifat yang terlalu asam di dalam perut itu akan menyebabkan kita menjadi diare dan kurang bisa maksimal menyerap nutrisi dalam tubuh kita. Ada dampak juga yang lain, misalnya terhadap sistem imun. Sifat asam tersebut akan menurunkan kerja sitokin kita, sehingga apa? Dalam tubuh kita akan rendah. Akibatnya tadi akan mudah terkena infeksi virus, bakteri maupun jamur. Juga berdampak dalam saluran nafas, saluran kencing, serta kerja. Untuk saluran nafas sama akan menimbulkan juga terkena flu, batuk, pilek, begitu. Karena itu tadi sifat derajat keasaman dalam tubuh kita rendah sehingga mudah terserang infeksi. Kalau di saluran kencing, sifat keasaman yang terlalu tinggi harus memproduksi kerja. Ginjal akan bekerja lebih ekstra dengan sifat keasaman yang tinggi akan bisa membentuk kristal-kristal dan akan menimbulkan batu ginjal. Dan akan menimbulkan infeksi saluran kencing. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga tubuh kita supaya pH kita dalam keadaan normal. Sekian dari saya, salam sehat. Oke, sudah ya. Sekarang udah tahu kenapa misalnya tadi perutnya sakit seperti itu kalau misalnya kita makan yang asam pada saat kita tidak makan nasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu berarti kita harus tahu apa yang namanya larutan penyangga. Yang kedua, setelah kita menonton video tadi, berarti kita harus mengidentifikasi jenis-jenis larutan penyangga. Yang keempat, kita juga harus yang ketiga, kita harus tahu apa cara kerja dari larutan penyangga tersebut. Dan yang keempat, kita harus tahu contoh aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya tadi dalam tubuh kita, tapi juga di kehidupan sehari-hari juga banyak seperti itu. Nah, sekarang kita tepuk fokus lagi. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya? Oke, yang harus kalian kerjakan, tadi kan sudah ditayangkan mengenai video yang dianalisis agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Setelah kita melihat video tadi, menonton video tersebut, di sini ada yang namanya menjelaskan apa yang kamu pahami di sini ya. Terus setelah memahami, berarti kita harus tahu mengidentifikasi masalah. Tadi kan dijelaskan masalah-masalahnya seperti itu. Terus juga yang selanjutnya itu cari di web dan segala macamnya ya, di website lain yang di belakangnya itu ada yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah yang kalian tonton, setelah yang kalian cari, itu bisa dijelaskan di form keempat. Terus juga di sini ada yang namanya kesimpulan seperti itu ya. Silakan dikerjakan, didiskusikan ke teman-temannya. Ayo silakan dikerjakan. Handphonenya disimpan dulu, baca dulu modulnya, baru nanti kalau misalnya sudah tahu, sudah dibaca, baru dicari lagi seperti itu ya. Apa perlu kita tayangkan lagi video? Boleh? Oke. Sebentar ya.
Oke, diperhatikan benar-benar sebelum dikerjakan. pH dalam tubuh kita normalnya 7,3 sampai 7,4. Nah, karena pH itu antara 1 sampai 14. pH 1 sampai 7 bersifat asam. Apa sih dampak yang terjadi apabila pH tubuh kita itu Coba lihat modulnya, dalam sistem LKPD-nya. artinya apabila dalam tubuh kita bersifat asam, maka kalsium yang ada di itu menetralisir pH dalam tubuh. Sehingga kalau itu terjadi terus-menerus, maka kalsium yang ada dalam tubuh akan berkurang. Ini berdampak maka badan kita akan merasa pegal-pegal, terus kemudian nyeri, hingga kalau itu berlangsung terus-menerus akan menyebabkan osteoporosis dan gangguan pada persalinan. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada sistem saraf. Sifat yang asam dalam pH tubuh kita akan menurunkan fungsi dari sel-sel saraf kita. Maka terkadang kita akan mengalami gangguan tidur, insomnia, kemudian gangguan dalam memori mengingat atau demensia. Dan ketiga adalah akan berdampak pada sistem sirkulasi tubuh kita. Mereka yang terlalu asam dalam tubuh kita itu akan memudahkan bakteri, virus, dan jamur akan menempel ke dalam dinding pembuluh darah. Oleh karena itu akan lebih mudah menyebabkan infeksi dalam tubuh kita. Oleh karena itu orang dengan pH tubuh yang terlalu asam biasanya akan mudah terkena infeksi, entah itu dari bakteri, virus, ataupun dari jamur. Itu juga akan menambahkan transport oksigen ke seluruh tubuh kita. Kemudian yang berikutnya akan berkaitan dengan sistem pencernaan dan saluran cerna. Misalnya kondisi yang terlalu asam itu akan menurunkan dari kerja sel-sel lambung, sehingga akan meningkatkan asam lambung berlebih sehingga kita akan merasa tidak enak, tidak nyaman di perut, lembut, dan sebagainya. Usus juga begitu, akan menurunkan absorpsi sari-sari makanan yang ke dalam tubuh, sehingga dengan sifat yang terlalu asam di dalam perut itu akan menyebabkan kita menjadi diare dan kurang bisa maksimal menyerap nutrisi dalam tubuh kita. Ada dampak juga yang lain, misalnya terhadap sistem imun. Sifat asam tersebut akan menurunkan kerja sitokin kita, sehingga daya tubuh kita akan rendah. Akibatnya tadi akan mudah terkena infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Berdampak pada saluran nafas, saluran kencing, serta kerja. Untuk saluran nafas sama akan menimbulkan mudah terkena flu, batuk, pilek, begitu. Karena itu tadi sifat derajat keasaman dalam tubuh kita rendah sehingga mudah terserang infeksi. Kalau untuk di saluran kencing, sifat keasaman yang terlalu tinggi harus berfungsi bekerja. Ginjal akan bekerja lebih ekstra. Dengan sifat keasaman yang tinggi akan bisa membentuk kristal-kristal dan akan menimbulkan batu ginjal. Nah, dan akan menimbulkan infeksi saluran kencing. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga tubuh kita supaya pH kita dalam keadaan normal. Sekian dari saya, salam sehat. Oke, silakan dikerjakan. Miss, Hmm? tanya, Ya. setelah membuat masalahnya, Hmm. dijawab nggak? Oh, nggak usah. Gimana? Iya, dijawab dong. Dijawab ya. Oke, silakan dilihat LKPD-nya dikerjakan. Mm-mm. Ambil aja pasti kabel. Sudah? Salahnya Hmm? tadi pegal dan nyeri. Pegal nyeri. Asam terlalu tinggi, terlalu rendah. Informasi apa namanya? Dampak kurang-kurang ini sama-sama dijawab. Iya, tulis saja situ. Langsung tulis saja di LKPD ya.
Dan berdampak ini minimal 2 kan, Miss? Iya. Kan minimal 2. Sudah, ini boleh dipisah aja nggak apa-apa. Di ini apa namanya? Dilepas necisnya. Yang tadi tuh berlebihan asam atau kurang? Berlebihan asam. Sudah? Badan satu, Mas. Dipisah aja. Dilepas aja necisnya. Ya, biar nanti ada yang nulis, ada yang nyari. Aku baru kapan jadi Pagi ada bagian dari besok pagi. tidak bagiannya semua ya, Bang. Jika Dipisah aja, biar ini sama-sama ngerjain. Iya, di ini ya. Lepas aja, nggak apa-apa. Apa Mama? Iya, boleh. Dari jadi pendekatan asal. Sini, sini, sudah. Apa? Ya. Assalamualaikum. Masalahnya kayak asal usulnya misalnya kan gimana? Yang mana? Yang ini. Kan yang pertama kan ini ada yang namanya rumusan masalah yang muncul setelah nonton video tadi kan. Nah, yang kedua ini tadi kan setelah nonton video kan kalian udah membuat rumusan masalah yang itulah yang yang dijawab di situ. Hasil rumusan masalah kalian tuh apa? Jawab.
Kenapa? Iya, minimal 2. Nah, kan ini udah kalian kan sudah mencetuskan nih rumusan masalahnya. Berarti hasil dari rumusan masalah kalian itu apa? Udah? Satu lagi. Hasil diskusi rumusan masalah berarti rumusan masalah. Hasil dari rumusan masalah kalian. Berarti rumusan masalah kan. Sirkulasi. Lalu asal juga Kenapa? Kenapa? asal. Serta mengkonsumsi. Oh, ini buat lagi. Habis. Ini jawaban dari rumusan masalah. Apa? Saya juga minta rumusan masalah, Miss. Tapi hasil diskusi katanya. Ya kan kalian kan udah nonton nih, sudah ada rumusan masalah. Hasil dari rumusan masalah kalian tuh apa? Misalnya nih, di sini kan kok rumusan masalahnya Ini juga rumusan masalah dia minta, tapi diskusi kelompok. Ini juga rumusan masalah. iya hasilnya kan yang rumusan masalah itu pertanyaan biasanya kan. Hasilnya yang ini tuh yang kamu tulis di sini tuh ialah hasil. Di sini hasilnya tuh bukan di sini yang dijelaskan. Kan rumusan masalah tuh pertanyaan. Ini kan mintanya 2. Emang mana satunya? Ini pertanyaan, ini jawaban. Iya dong. Salah tulis tadi. Pertanyaannya harusnya hal ini dapat menyebabkan kelelahan dan gangguan tidur. Iya. Sudah Andini? Itu yang perempuannya ini dia siapa? Minumannya. Tanya video aja. Ini minumannya apa? Ya sudah. Harusnya tuh cari contoh satu minumannya apa gitu. Bisa dapat 3 bahasa Indonesia kan, Miss? Nggak ada apa-apa. Sudah? Bawa dan bantu dah, Bang.
Wah, aku baca dulu, wah, udah mintanya apa? Tuh age, application tuh age. Apa? Baca dulu soalnya, dia juga dia soalnya. Baru aku tidak karena Oh iya, bentar lah. Yang ini Coba, ada mana? ya. Sudah belum? mun pasangin apa? Mana? Sih. Nah, kan ini kamu udah ngambil tuh minumannya soda. Soda itu apa komponennya? Sal kan, kalau ini kan sampo, dia ada asam sitrat gitu. Kalau soda apa? Ya, ya, ya benar-benar. Sampai akhirnya nanti kita bisa. Ini aku jawab jawaban yang gue yang cinta soda. Jawabannya memang dia soalnya. Gak pernah kau jawab tidak, wah. Jadi tidak bisa jawabannya. Ya udah gitu sampel ya. Iya. Miss, ini boleh dijawab di belakang kan, Miss, kalau nggak mau, Miss? Iya. Oke, Miss. Biar sikat ya, Ren. Sudah sampai mana? Kan nggak ada, ini kan cuma mengumpulkan informasi dari internet, Google, untuk sumber belajar pertanyaan-pertanyaan yang di nomor 4. Ya, cari ya. Udah? Ada keseimbang. Ada yang sudah? Belum, Miss. Iya, iya. Ya, raja. Menjaga hidrasi maupun menjaga pH, asam dan rasa dan tubuh. Bahwa membaca dapat tidak dari mana gitu? Suka baca dari itu. Dari mana, dari apa namanya tadi itu, dari verification ininya, narasinya kan ada narasinya. Berdasarkan wacana tersebut berbeda kita menambahkan cukup. Berdasarkan
Sudah? Belum, Miss. Oh, ya sudah. Udah? Iya, belum. Ini ya. Diisi juga. Coba, ini minumannya apa? Salah satu minuman contohnya. Apa misalnya minuman bersoda, susu, Sprite. Sudah Mario? Sudah Amel? Bekas. Sudah Septian? Gila, Miss. Apa nggak muat ya? Saya simple dulu dan hari ini. Menjaga pH. Simple dulu. PH tadi apa, Pak? PH tadi. Tadi kan apa? pH. Iya. Ini apa namanya? Bentar. Potential hidrogen 1. Sudah Bun. Sudah? Itu stempel bayar Bun. Bentar. Stempel. Bentar, Pak. Sudah? Potential hidrogen. Satu, dua. Apa? Maksud nomor? Sama
Oh, nama kelompok kan ada di apa namanya halaman 1. Mana coba? Ada ya? Nah, ini kan nama kelompok. Urutin aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miss, natrium hidrogen fosfat rasa kimia itu Miss. Natrium, Hidrogen fosfat. Na. Kalau hidrogen? H. Terus fosfat? Apa fosfat? Udah. Dia lagi. Itu belum yang verification. Sudah. Nah, Satu. nah itu Masih belum. dua di mana? 2, 3, 4, 5. Ini di mana tadi? Di depan ya? Belakang. Belakang. Sebelum verification. Apa jawabannya di mana? Apa? Bener lah kayak itu. Oh sudah, mending ini kan? Sudah Mbak. Nah, sudah. Sudah? Apa? Ini. Iya. Ini. Iya. Oh, udah. Sudah? Sudah. Itu siapa? Ya, nanti. Kamu tadi ngomong salah jawab. Tidak. Oke. Tidak. Coba baca sama dah. Sama kan? Sini. Lagos. Ada yang sudah? Sudah. Kelompok yang sudah? Boleh tunjuk tangan? Belum, psikologi. Atau? Terakhir belum. Ya, Miss, tahu saja nggak mau. Yakin kamu dengan jawaban yang ini? Kau ini biasa itu. Baca yang itunya dulu. Sama dah. Yang nanya yang itu. Baca dulu sama dah dengan jawabannya. Takutnya beda. Miss, kami udah, Miss. Sudah? Udah. Boleh, kalau sudah boleh maju ke depan. Yang lain coba perhatikan temennya sembari menulis yang kelompoknya ya. Oke, silakan. Hello everyone, Hai. we from group 4 and today we will to present about our discuss, but first of all we will introduce ourselves. My name is Buta Sabto Aji. My name is Nazoy Cecilia. My name is Melisa Fitri. My name is Cinta Azara. Oke, soal dari LKPD yang pertama yaitu setelah menonton video jawablah pertanyaan berikut.
buatlah minimal 2 rumusan masalah yang muncul. Yang pertama, bagaimana cara pengobatan untuk penderita pH yang terlalu asam hingga menderita osteoporosis. Yang kedua, jika tubuh mengalami di bawah pH 7, maka akan menjadi peningkatan asam. Bagaimana jika pH tubuh di atas 7? Dan yang kedua, diskusikan rumus masalah kalian bersama teman satu kelompok. Hasil diskusi rumusan masalah yang pertama, mengendalikan kadar asam dalam tubuh melalui diet dan gaya hidup sehat serta mengonsumsi obat-obatan yang mampu memperkuat tulang. Dan yang kedua, tubuh akan mengalami alkalosis di mana kadar basa dalam tubuh lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan dan gangguan tidur. Kesimpulan yang kami dapat bahwa pH tubuh adalah cairan dalam tubuh yang sangat penting untuk menjaga kadar asam dan basa dalam tubuh. Kenapa? Kadar tersebut dapat dikendalikan dengan gaya hidup sehat. Kendala yang kami hadapi yaitu minimnya sumber literasi yang kami gunakan menjadi salah satu kendala kami. Okay guys, we think that's all. Thank you for your attention. See you. Oke, ada lagi kelompok mana lagi yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai lagi? Sudah? Kesimpulan ini Sudah? Kesimpulan. Oke. Sudah? ini Pak, ada di soal gitu. Sudah? Kenapa Sinta? Perlu larutan penyangga? Apa? Sudah?
Don, boleh kalau sudah maju ke depan. Universitas yang terpercaya. Yang terpercaya. Oke. Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai. We from Group 5 and today we will present about our discuss. But before that, I will introduce our team first. My name is Sabrina Metallica. My name is Anissa. Dari menonton video, kami mendapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah di dalam buku mengandung zat? Yang kedua, mengapa tubuh membutuhkan larutan penyangga? Dan hasil diskusi rumusan masalah kami, ya, di dalam tubuh manusia mengandung zat penyangga atau sistem yang terdapat di dalam darah, dalam cairan sel dan ginjal. Seperti contohnya, hemoglobin dalam sel darah merah. Kedua, karena larutan penyangga dapat menjaga stabilitas pH agar berbagai proses biokimia di dalam tubuh bisa berjalan dengan normal. Juga masa depan menjawab soal-soal dari kerja otak mereka. Bagaimana prinsip kerja lautan penyangga sehingga dapat mentahankan pH tubuh? Lautan penyangga bekerja dengan menempelkan ion H atau OH yang masuk sehingga perubahan pH menjadi sangat kecil. Ini terjadi karena lautan penyangga mengandung asam, lemak, dan basa atau sebaliknya. Lautan penyangga jenis apa yang terdapat dalam kita? Penyangga asam atau basa. Dalam tubuh terdapat lautan penyangga asam basa, misalnya penyangga karbohidrat dalam darah yang menjaga pH sekitar 7,4. Ada juga beberapa lautan penyangga dibuat di dalam laboratorium kita dapat dilakukan. Ya, karena penyangga bisa dibuat dengan mencampurkan asam lemak dan darah basa, atau sebaliknya, misalnya campuran CH3, DOH dan CH3 NH.
Setelah mengerjakan lembar kerja tadi, kami akan menarik kesimpulan yaitu pH normal tubuh manusia berada di 7,3 hingga 7,4 dan pH di bawah 7,3 seperti 1 hingga 7 adalah asam, di mana pH asam dalam tubuh dapat berdampak pada fungsi sel yang menurun. Virus dan bakteri berpotensi menempel di pembuluh darah, kemudian meluruhkan sel-sel di lambung hingga gangguan saluran kemih yang dapat menyebabkan batu ginjal. Okay, I think that's all. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Ada lagi? Ada Miss. Boleh maju ke depan. Apa? Selama ini dua gak usah masalah. Selama kita tidak buat masalah ini. Terus kita ikutin masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai. From three, we will tell you reasons about Rantang Jangga. My name is Yabes Salida. My name is Uyun Soleha. My name is Chelsea Saputri. Yang sudah kita lihat dari video tadi itu kita membuat rumusan masalah. Yang minimal di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang terjadi jika pH asam dalam tubuh naik atau terlalu asam. Yang kedua, jika pH tubuh terlalu asam, apa dampak terhadap persendian tubuh. Terus hasil diskusi kelompok kami dari rumusan masalah yang pertama itu dapat mengganggu organ vital dan dapat menyebabkan gejala yang mengancam jiwa jika tidak ditangani. Yang kedua, dapat memicu peradangan pada sendi, menyebabkan rasa sakit, kekakuan, dan pembengkakan pada tubuh. Tiga contoh produk industri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pasta gigi. Komponen larutan penyangga NaCO3, asam basa lemak. Penggunaan larutan penyangga menjaga pH mulut terhadap netral, mencegah kerusakan gigi. Dan yang kedua, sampo. Asam komponen larutan penyangga, asam sitrat plus basa lemak. Penggunaan larutannya menyimbangkan pH kulit kepala. Dan yang ketiga, minuman berkaret. Komponen larutan asam sitrat dan natrium sitrat. Penggunaan larutannya menjaga stabilitas pH dan menjaga minuman agar tetap aman. Dan kesimpulan dari kami aktivitas belajar hari ini, kita perlu menjaga pola makan, makanan yang sehat, tidak boleh mengkonsumsi minuman yang terlalu asam agar kita terhindar dari penyakit seperti asam lambung, osteoporosis, dan batu ginjal. Okay, we think that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hello everyone. Bye. We are from group 1. Today we will present about chemistry subject. For that, I will introduce my team. My name is Mario Ramukasi. My name is Leonita Tilaria. Setelah menonton video tadi, kami menemukan dua rumusan masalah, yaitu apa akibat jika pH tubuh tidak seimbang, mengapa tubuh membutuhkan larutan penyangga. Hasil diskusi dari rumusan masalah kami, gangguan sistem pernapasan, sistem saraf, sistem tulang, sistem pencernaan, dan sistem imun untuk mempertahankan keseimbangan pH yang stabil agar semua proses biokimia dalam tubuh tidak terganggu. Ada pula 3 contoh produk industri dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip kerja larutan penyangga, yaitu pasta gigi, komponen larutan penyangganya NaHCO3 baca lemak. Penggunaan larutan penyangga menjaga pH mulut tetap netral, mencegah kerusakan gigi. Kedua ada shampoo. Komponen larutan penyangga yaitu asam sitrat plus asam lemak. Penggunaan larutan penyangga menyeimbangkan pH kulit kepala. Ketiga yaitu ada minuman. Komponen larutan penyangganya CO2 terlarut dalam bentuk H2CO3 plus natrium bikarbonat NaCO3. Guna larutan penyangganya yaitu kesimpulan dari kelompok kami yaitu larutan penyangga sangat penting bagi tubuh dan kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja dengan menjaga kestabilan pH meskipun ada penambahan asam atau basa dalam kehidupan nyata. Larutan penyangga digunakan di tubuh manusia, makanan, produk kebersihan, dan industri. Okay, we think that's all. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. We are the sixth group to tell you the result of our discussion. For that, let us introduce ourselves first. My name is Roberto Helia. Pada fase pertama klarifikasi masalah, kami memahami beberapa materi seperti pada tubuh manusia terdapat pH atau potensi hidrogen. Normalnya berkisar pada 7,3 hingga 7,4. Bahwa dari situ termasuk dalam pH asam dan banyak terdapat pada tubuh manusia. Dan setelah memahami video tersebut, kami mendapati dua rumusan masalah. Yang pertama, apa yang harus dilakukan jika pH tubuh sudah tidak dalam keadaan normal. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menjaga pH tubuh agar tetap dalam keadaan normal. Di fase 4, bagaimana prinsip kerja larutan penyangga sehingga dapat mempertahankan pH tubuh. Cara kerja larutan penyangga adalah dengan menetralkan ion H atau OH yang masuk sehingga kecil kemungkinan terjadinya perubahan pH. Yang kedua, larutan penyangga jenis apa yang terdapat dalam tubuh kita? Penyangga asam atau basa. Terdapat larutan penyangga asam basa seperti bikarbonat dalam darah yang menjaga pH tubuh pada 7,4. Yang ketiga, dapatkah larutan penyangga dibuat di laboratorium? Jika dapat, jelaskan. Ya, larutan penyangga bisa dibuat dengan mencampurkan asam lemak dan garam basah, konjugatnya atau sebaliknya. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara menjaga pH tubuh agar tetap seimbang, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan gizi seimbang, cukup air putih, menghindari makanan sangat asam atau basah berlebih, dan gaya hidup sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan penyangga
sangat penting dari tubuh. Mereka bekerja dengan menjaga kestabilan pH meskipun terdapat penambahan asam atau basa. Namun kita tetap harus menjaga apa yang kita makan. I think that's all we can say. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First, we can share what we found about buffer and pH. But in the first, let me introduce myself and my team. My name is Sakina Dewi. Let's into the jump with Amel. Setelah menemukan media, kami membuat merumuskan masalah 5 bidang, yaitu 1. Apa masalah yang terjadi ketika pH tubuh terlalu asam. 2. Berikan contoh dari masalah tersebut. Kami mendiskusikan rumusan masalah, yaitu terlalu banyak asam akan menimbulkan banyak masalah. Contohnya di sistem sirkulasi tubuh dan sistem imun. Ketika pH terlalu asam akan mudah terkena virus. Kesimpulan dan kendala yang kami hadapi selama proses belajar, yaitu kesimpulan kami dapat mengetahui pembelajaran kimia tentang pH pada tubuh serta cara mengatasi dampak salah tubuh berlebihan asam. Kendalanya yaitu belum mengetahui barisan unsur senyawa dari natrium hidrogen fosfat dan natrium hidrogen fosfat. Berdasarkan kondisi dalam kehidupan sehari yang merupakan kita dapat menganggap pertama yaitu bahasa ini komponen bahasanya apa juga bahasa penggunaan alat itu menjaga pH mulut tetap netral mencegah kerusakan. Kedua, sampo komponen halusannya bisa kita tes bahasa penggunaannya menyeimbangkan pH kulit kepala. Ketiga, obat-obatan komponennya hidrogen fosfat dan hidrogen fosfat. Penggunaannya menjaga pH obat atau suplemen kadar aktif dan aman saat digunakan. Sebuah umum dari aktivitas pada hari ini yaitu Barutan menyangka atau barutan yang mendapat bahwa solution adalah suatu sistem barutan dirancang untuk mempertahankan nilai pH-nya agar relatif stabil. Untuk contoh produk industri dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip kebarutan penyangka adalah kata gigi, sampo, dan obat-obatan. That is information from the group. We can help you out. Thanks for listening. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah kita
mengerjakan lembar kerja, setelah kalian mencari informasi-informasi mengenai larutan penyangga. Jadi apa sih larutan penyangga tadi? Larutan penyangga itu apa? Setelah kalian cari, tadi kan udah menonton video nih, udah dijelaskan bahwa larutan penyangga itu larutan yang dirancang untuk mempertahankan nilai pH-nya. Yang dirancang nilai pH-nya itu seperti apa? Nih, contoh nih. Larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH agar tetap stabil. Nah, biasanya dari asam lemah, basa konjugasi. Misal nih, kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh. Misal kita kelilipan. Biasanya kalau kelilipan kalian ngapain? Dikucek. Pedih nggak? Pedih. Kalau disiram pakai air, kira-kira pedih nggak? Ada yang pedih, ada yang enggak. Coba kalau misalnya kita pakai tetes mata, pedih enggak? Enggak, karena dia sudah teruji nilai pH-nya sesuai dengan mata seperti itu. Nah, di sini ada juga misalnya contohnya nih, kita ambil CH3COOH yang ditambahkan dengan Na, jadi dia jadi larutan penyangga. Nah, larutan penyangga kalau misalnya COOH bukan serta-merta dia basa, tapi dia termasuk asam lemah. Makanya dia termasuk ke larutan penyangga. Nah, sama seperti NH3. NH3 ini kan biasanya kita menjelaskan bahwa NH3 berarti kan dia nggak ada OH-nya nih. Dia bisa jadi asam seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita reaksikan lagi, dia jadi penyangga basa seperti itu. Nah, adapun di jenis-jenis larutan penyangga. Jenis-jenis larutan penyangga itu ada dua, ialah tadi penyangga asam dan penyangga basa. Nah, kalau misalnya penyangga asam berarti terdiri dari asam lemah dan garam, atau biasanya dibuat di situ basa konjugasi. Nah, kalau misalnya basa kebalikan dari asam, berarti senyawanya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Jangan sampai salah ya. Kalau fungsinya sendiri untuk menjaga kestabilan asam dan basa. Nah, adapun cara kerja dari larutan penyangga. Tadi kan kita sudah menonton video. Cara kerjanya misalnya nih, jika dia asam, itu ialah H+ kan, ditambah dengan ion CH3COO- dari garam akan menetralkan ion H+, ialah dia membentuk CH3COOH. Nah, hasilnya dari itu dia tetap stabil. Selanjutnya, nah tadi kan sudah ada disinggung di LKPD, ada yang namanya penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kalian sebutkan tadi misalnya sampo, terus apa lagi? Pasta gigi, terus apa lagi? Minuman kaleng. Nah, di sini ada juga contohnya tadi sudah disinggung dari awal, kita tadi ada yang namanya di tubuh manusia yaitu darah. Nah, pH-nya harus dijaga. Makanya tadi kita nggak boleh makan terlambat biar pH-nya tetap stabil. Kalau misalnya kita makannya telat tadi jadinya apa? Bisa jadi penyakit emah, asam lambung, terus bisa jadi penyakit batu ginjal
karena kita sering tidak minum seperti itu. Terus juga di dalam diri kita ada yang namanya air liur. Jadi fungsinya juga sama menetralisirkan pH di dalam mulut. Karena kenapa? Kalau misalnya kita nggak ada air liur nih, bicara aja susah, atau enggak nih kita lagi sariawan, biarpun ada air liur, tapi tetap sakit seperti itu. Jadi harus bisa mempertahankan pH-nya. Makanya tadi misalnya kita makan kan nggak mungkin kan langsung masuk ke perut, jadi dia diproses terlebih dahulu. Makanya air liur ini fungsinya bisa menjaga pH dari makanan yang kita konsumsi. Tapi tadi kalau misalnya kita makannya nih, udah tahu kita sakit makannya jeruk misalnya, ya nggak bisa dinetralin karena dia kelebihan seperti itu. Nah, terus ada juga di dunia industri produk kosmetik. Nah, produk kosmetik ini juga sama, ada juga obat, juga termasuk larutan penyangga. Misalnya tadi kan kulit kita nih, kan kita nggak tahu ya kulit kita, kata kita kulit kita kering, nah makailah bedak yang juga kering, jadinya apa? Nggak nempel seperti itu. Makanya ada yang namanya larutan penyangga, biar sama seperti itu sama kulit kita. Terus juga obat seperti itu tadi, kalau misalnya kita sakit mata nih, kita siram pakai air, itu kan pedih karena pH-nya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan di mata. Terus juga ada yang namanya susu bayi. Susu bayi itu kita harus juga menyesuaikan pH-nya berapa seperti itu. Bukan kayak misalnya nih, bayi umur 6 bulan, kita kasih susu yang kotak itu, biasanya itu berpengaruh. Kotaknya tuh maksudnya susu ada kan Prison Flex seperti itu kan, yang kotak yang konsumsi yang dijual sehari-hari itu harus sesuai dengan bayi seperti itu. Jangan asal kasih. Terkadang bayi ini ada yang sensitif, ada yang tidak seperti itu. Kalau sensitif bisa saja setelah minum itu dia langsung sakit perut seperti itu. Lanjut. Nah, kita sudah menyinggung asam dan basa. Asam dan basa ini sama seperti larutan penyangga. Rumusnya pH. pH itu untuk asam. Kalau misalnya nanti ada pOH itu untuk basa. Tapi pOH ini kita rubah juga ke pH biar dia sama, bisa dihitung. Nah, kalau misalnya larutan penyangga asam, rumusnya pH. pKa dikurang log dari asam lemah dan basa konjugasi. Nah, kalau misalnya basa sama, tapi dia ada yang namanya pOH. Jadi setelah kita dapat pOH, baru dia dapat pH. Jadi pOH, PKB, KB itu apa? KB itu apa? KB apa? Konsentrasi untuk basa. Terus basa dan asam konjugasi. Nah, setelah dapat pOH, dapatlah pH. Rumusnya 14, karena kan pH itu sampai 14 kan, dikurang pOH yang kita hasilkan. Nah, adapun contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Suatu larutan mengandung 0,1 molar dari MrCH3COOH. Ka-nya itu sudah ditentukan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dan 0,1 molar dari CH3COOH dari Na. Berapa pH-nya? Nah, kalau misalnya sudah tahu nih, berarti kan yang ditanya itu pH, berarti
karena di sana sudah jelas Ka, berarti asam yang dicari ya. pH sama dengan pKa dikurang log dari 1 kali 10 pangkat min 5. Berapa? Hasilnya 5. Jadi pH-nya adalah 5. Nah, kita lanjutkan. Kalau misalnya nih, yang ini yang kita lihat tadi pH-nya. Di sini ada susu, menyesuaikan ya. Di sini ada air, susu dan segala macamnya disesuaikan sama kondisi tubuh kita. Kalau misalnya baterai HP ya ininya pH-nya 0. Terus kalau misalnya lambung kita pH-nya 1. Nah, dikasihlah jeruk tadi. Jadi kan sakit seperti itu. Oke. Selanjutnya ada latihan. Nah, di sini latihannya soal yang pertama. Menurut kalian nih, pertanyaan 1. Berikut ini yang merupakan contoh ciri dari larutan penyangga adalah yang mana? Siapa yang jawab B? Berapa orang yang jawab B? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang jawab lain, yang jawab A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang jawab C, ada yang jawab C? Nggak ada. Yang jawab D? Nggak ada. Jawaban yang benar ialah yang B. Ya kan pertanyaannya berikut yang merupakan ciri larutan penyangga. Tadi kan larutan penyangga sudah kita singgung terus, dapat mempertahankan pH saat ditambahkan sedikit asam ataupun basa seperti itu. Soal selanjutnya. Larutan penyangga asam terdiri atas apa? C. C semua nih jawabannya? Ya, benar ya. Kalau misalnya pertanyaan penyangga asam, jadi asam lemah dan garam yang mengandung basa konjugatnya. Nah, sudah ya. Oke, sudah. Sekarang setelah kita belajar larutan penyangga ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Sudah jelas pelajaran kita? Sudah jelas? Yakin? Oke, kalau sudah jelas, sekarang siapa yang mau listen learn? Boleh maju ke depan? Silakan. Yang lain dengarkan temannya. Hello everyone. Hi. My name is Najwa Cecilia. I'm from Group 4. Today I will tell you about endurance. We are related to maintaining the body through pH or hydrogen potential, maintaining a healthy weight and activity so that the body pH remains stable. Okay, thank you for attention. See you. See you. Ada lagi yang mau listen learn? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita kira-kira nih setelah kita belajar ini, bagian mana yang menurut kalian paling menyenangkan? Bagian mana?
rumusan masalah. Membuat rumusan masalah. Terus ada lagi? Apa? Bagian diskusi, bagian nonton video. Oke, kira-kira untuk kedepannya, ke depan dari pembelajaran kita ini, ada nggak ide-ide kreatif kalian untuk belajar kita semakin menarik? Ada? Pakai PPT lagi. Ada lagi? Tambah games. Oke. Terus ada lagi? Oh, tambahin poin. Oh, poin kelompok. Oke. Ada lagi? Nothing. Oke. Kalau nggak ada lagi, pada pembelajaran kita kali ini, semua dapat kita simpulkan bahwa larutan penyangga ini dia akan bersifat asam kalau misalnya dia ditambah basa konjugasi. Kalau misalnya dia bersifat basa kalau dia ditambah asam konjugasi. Nah, adapun kalau misalnya kita mau menetralkan semua yang ada di dalam diri kita seperti itu, baik itu kesehatan, terus baik itu yang berada di dalam tubuh kita, darah dan segala macamnya, kita harus menjaga kesehatan. Seperti kalau misalnya kita ada riwayat penyakit lambung, berarti kita harus makan lebih awal. Sebenarnya kalau untuk penyakit lambung ini nggak harus makan lebih awal, tapi makannya tuh teratur. Kan ada yang namanya penyakit lambung ini, ada yang penyakit lambung ringan, ada yang kronis. Kalau yang kronis dia harus makan setiap jam sekali, seperti itu. Nah, sama seperti menjaga ginjal kita agar tetap bagus, seperti itu, tidak ada timbulnya batu ginjal, pengkristalan di ginjal, seperti itu. Kita harus selalu tepat minum air. Berapa banyak kita harus minum air sehari? Berapa banyak kita harus minum air? 14 gelas, oke. Nah, untuk selanjutnya, setelah pembelajaran ini, nanti kita lanjut materi selanjutnya, itu ialah kalau misalnya sudah larutan penyangga, apa kira-kira? Kita belajar koloid. Iya, koloid. Tahu koloid? Oke, kalau misalnya belum tahu, nanti carilah informasi-informasi mengenai koloid. Kita bahas lagi nanti minggu depan, seperti itu. Mungkin sekian untuk penutup kita tepuk fokus lagi. Oke. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Sudah fokus, sudah melihat dan mendengar. Oke, mungkin sekian untuk pembelajaran kita kali ini, dicukupkan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, sudah hadir dalam keadaan sehat semua ya, sudah sarapan, sudah tahu mengenai apa itu larutan penyangga asam dan penyangga basa. Nah, minggu depan kita akan belajar larutan koloid. Siapkan materi yang akan kita bahas, cari-carilah informasi yang ada di Google dan kiranya yang harus kita bahas ya. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah? Kamu itu dari mana?